Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita sudah masuk bulan Desember. Biasanya umat Islam terpecah kepada dua pendapat ya. Pertama, berkaitan dengan nanti tanggal 25 Desember kan saudara kita sesama umat beragama, sesama umat manusia ya tentunya. Umat Nasrani, orang-orang Kristen merayakan Natal. Nah, kita sebagai sesama manusia akhirnya ada yang mengucapkan selamat, tapi kita sebagai kelompok umat Islam ada kelompok ternyata yang mengharamkan hal tersebut. Kok bisa ada yang mengharamkan, ada yang sementara lain membolehkan. Nah, biasanya kelompok-kelompok yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen itu biasanya orang-orang yang mengikuti pendapat ulama Saudi Arabia. Biasanya kelompok Wahabi karena mengikuti Syekh Abdul Wahab, atau mereka sebut dirinya sebagai Salafi atau Salafi Wahabi. Itu mengharamkan karena tekstual mereka menganggap ketika kita mengucapkan selamat Natal berarti kita mengakui iman mereka bahwa Isa putra Maryam itu adalah anak Tuhan. Sementara kelompok Islam lain Ahlussunnah wal Jamaah, biasanya ulama-ulama Mesir dan sebagainya membolehkan karena menganggap itu ucapan untuk Isa putra Maryam hari lahir. Nah, benang merahnya di situ. Benang merahnya pada ucapan, pada pengertian Natal itu sendiri. Natal artinya kan kelahiran ya, lahir. Nah, kelahiran siapa? Kelahiran Isa Al-Masih. Nah, kelompok Wahabi menganggap Isa Al-Masih berarti sebagaimana pengertian orang Kristen ya, anak Tuhan. Sementara Ahlussunnah menganggap Isa Al-Masih itu ya putra Maryam, Nabi Isa yang lahir dari rahim yang suci yaitu Siti Maryam. Maka ini membolehkan ketika mengucapkan selamat Natal berarti selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Walaupun nanti perbedaan muncul tentang tanggalnya. Oleh umat Nasrani diperingati tanggal 25 Desember sementara yang lain ada di bulan Januari. Kelompok tekstual jelas mengharamkan karena biasanya mereka mengkaitkan dengan syahadat. Loh, kalau syahadat bukannya itu juga ucapan. Terus pernikahan juga kan ucapan, ikrar. Berarti ketika kita mengikrarkan selamat kepada umat Kristen, terganggu imannya. Itu kelompok tekstual Salafi Wahabi menganggap demikian. Ini sebenarnya masalah klasik ya. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Apalagi di Indonesia, karena di Indonesia ya ada kelompok Salafi Wahabi banyak, terutama di Jabodetabek. Ahlussunnah juga banyak sekali di sini Ahlussunnah. Maka perbedaan muncul, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Benang merahnya tadi di sana ya, tentang hari lahir. Kalau kita ingin mengucapkan selamat Natal ya anggap berarti itu hari lahirnya baginda Nabi Isa alaihissalam putra Siti Maryam, wanita mulia. Kalau ingin menghalalkan, membolehkan, ya bagi yang mengharamkan ya silahkan bagi dia sendiri. Yang jelas kan kita hidup juga tidak hanya bersama umat Islam, lebih-lebih di Indonesia kita bersama umat agama lain. Ya kalau niatnya untuk hubungan sosial supaya baik ya nggak masalah menurut saya ya. Terlebih saya pribadi punya kerabat yang juga imannya ternyata agamanya Kristen. Tentu ya kita ucapkan, insya Allah itu tidak akan mengganggu iman saya karena pemahaman saya jelas Isa putra Maryam itu adalah Nabi. Itu ya. Jadi mengucapkan selamat Natal ya selamat atas lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa sendiri di dalam Al-Quran surah Maryam Allah firmankan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Di surah Maryam ayat 33. Di ayat yang lain dhamirnya berbeda ya, diganti dengan hu, jadi dia. Yaitu keselamatan atau kesejahteraan atasku di mana hari aku dilahirkan, yaitu Nabi Isa yang bicara ya. Di mana aku dimatikan dan di mana aku nanti dibangkitkan kembali. Lebih-lebih ketika kita punya posisi sebagai pejabat publik ya. Karena kan ya misalkan ketua RT atau ya ketua lurah lah biar lebih tinggi, lurah. Kalau lurah kan rakyatnya atau masyarakatnya ada yang non-Islam, ada yang umat Kristen, ya kita harus mengucapkan sebagai pemimpin di area tersebut.
Dan saya rasa itu sama sekali tidak akan mengganggu iman kita. Karena contoh sendiri, Rasul ketika hijrah ke Madinah, beliau sampai membuat piagam Madinah. Itu kan untuk mengatur hubungan sosial antar umat beragama di sana, Islam, Kristen, Yahudi, dan sebagainya di Madinah, di negara yang dihuni bersama. Sampai Rasul membuat piagam Madinah. Itu sebagai konstitusi pertama, luar biasa sekali ya. Nah, dan tentang piagam Madinah insya Allah nanti kita bahas di video yang lainnya. Yang jelas ini tentang ucapan selamat Natal, yang mana sudah klasik sekali dibahas karena di Indonesia ada perbedaan pendapat ya. Saya rasa jelas teman-teman mau ikut yang mana nih. Kalau mau mengharamkan berarti bisa kedetek, oh ikutnya kelompok Salafi Wahabi, bisa ke sana. Kalau yang membolehkan itu tadi, ikut kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dengan pemahaman bahwa kita mengucapkan selamat kelahiran atas selamat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Gitu ya. Jadi kalau mau diperdebatkan memang nggak ketemu. Yang satu menganggapnya Isa alaihissalam itu sebagai nabi, yang satunya menganggap oh terganggu imannya karena Isa itu sebagaimana diakui orang Kristen sebagai anak Tuhan atau Yesus Kristus. Ya nggak ketemu. Maka dudukkan dulu pengertian Natal itu sendiri dan samakan dulu pemahaman tentang Isa alaihissalam dulu, baru untuk ditemukan hukumnya. Karena kalau pengertiannya atau definisinya sudah berbeda, pasti kan nanti pengambilan kesimpulan hukumnya ya bisa berbeda ya. Makanya pentingnya mengistinbat hukum dalam ilmu fikih seperti itu. Nah, kalau orang NU biasanya ada pembahasannya di Bahsul Masail ya, seperti itu. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit memberi wawasan bagi kita semua. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.